Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, mari kita buka hati kita masing-masing, kita siapkan diri kita untuk kita menerima taburan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita masih bicara tentang iman. Dan hari ini temanya adalah hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman. Nah, Bapak Saudara, setelah kita belajar, kita memahami, mengerti tentang definisi iman, ya, bagaimana iman itu mencapai puncaknya sampai keyakinan kita itu penuh kepada Allah, ya, bahwa iman yang sejati itu hanya sumbernya dari Tuhan. Orang Jawa bilang sendiko dawuh, ya, atau apa kata Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang hakiki, yang sejati, kalau Anda mendengar Tuhan itu janji apa dengan kita. Tuhan berkata apa kepada kita. Lalu apa yang kita tangkap, kita yang dengar dari Tuhan, kita jadikan dasar alasan untuk kita percaya. Amin. Jadi bukan karena kebutuhan Anda. Lalu Anda melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup. Nah, lalu Anda mengatasnamakan kebutuhan Anda untuk mencari way out atau solusinya itu, Anda namakan sebagai iman. Ya, nah saudara, jadi ada dua istilah yang hampir mirip, tapi sebenarnya pengertiannya berbeda. Ya, mengimani dan beriman itu hal yang berbeda, ya. Nah, beriman itu artinya Anda dapat janji dari Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap diri Anda. Tuhan intervensi. Tapi mengimani itu, ya boleh dibilang semoga. Anda berharap. Ya, Anda punya usulan, ada ajukan proposal Anda kepada Tuhan, semoga Tuhan berkenan dan mengabulkan, menjawab, mengubah semuanya itu dan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Saudara, setelah kita paham tentang iman, sekarang bagaimana kita sebagai orang beriman hidup oleh iman itu, ya. Nah, jadi hidup oleh iman itu adalah sesuatu cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, ya. Saya mulai dari ketika Allah menciptakan manusia sebagai sahabatnya, ia ingin manusia itu hidup bersandar kepada setiap firman-Nya. Sekali lagi ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia sebagai sahabatnya, ia ingin manusia hidup bersandar kepada setiap firman-Nya. Gak heran kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian. Tuhan itu setiap hari sejuk. Dia selalu datang menjumpai sahabatnya, yaitu Adam kala itu. Ngapain? Dia mau ngomong sesuatu. Dia mau menyatakan sesuatu. Dia mau mengatakan sesuatu kepada Adam. Dan Adam akan hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi dia dengar, apa yang dia dengar, itu akan dialami dan terjadi kepada Adam. Jadi Tuhan itu selalu mengungkapkan isi hatinya kepada Adam. Apa saja yang dia ingin atau mau lakukan kepada sahabatnya, yaitu Adam. Namun saudara, situasi ini nggak berjalan lama. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka memilih untuk hidup berdasar pikiran mereka sendiri, lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Ya, nah, saudara, sikap, tindakan, keputusan daripada Adam
ketika dia memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu menunjukkan bahwa Adam sekarang memilih untuk hidup berdasarkan pikiran mereka sendiri, dan itu otomatis membuat Adam akhirnya lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Kenapa, saudara? Ketika seseorang sudah bisa mikir sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri, kadang-kadang mereka nggak butuh ya keputusan atau arahan dari orang lain. Karena apa? Karena sekarang dia sudah punya pertimbangan sendiri, punya pemikiran sendiri, bisa memutuskan sendiri. Nah, saudara, memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu kenapa disebut sebagai tindakan beralih dari bergantung kepada Allah, sekarang mengambil cara hidup ya berdasarkan pikiran mereka sendiri. Anda tahu apa yang ditawarkan oleh si iblis ketika dia digoda untuk supaya manusia itu memakan buah itu? Iblis bilang gini, kalau kamu makan, kamu akan tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Ya, jadi awalnya Adam itu ya nggak tahu apa-apa, taunya cuma satu, apa saja yang dikatakan Tuhan itu yang dia tahu. Ya, jadi dia nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Pokoknya kalau Tuhan ngomong, dia nurut saja. Itu yang dinamakan hidup bergantung kepada perkataan Tuhan. Selalu nunggu, ya. Kalau Tuhan belum ngomong, dia tidak akan bereaksi. Dia tidak akan melakukan sesuatu. Jadi selalu nunggu arahan dari Tuhan. Tapi saudara, karena dia sekarang sudah bisa, gara-gara makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, sekarang Adam dan Hawa punya kemampuan untuk membedakan, untuk memilih, itu enggak ya? Nah, dari sini ketika Allah belum datang, dia bisa ambil keputusan sendiri. Kenapa? Dia punya option, dia punya pilihan. Nah, saudara, makanya tadi dikatakan dia sekarang memilih untuk hidup berdasarkan pikiran mereka sendiri dan lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Ya, nah sekarang saudara, orang bertobat itu artinya adalah mereka adalah orang yang rela untuk hidup bergantung kepada firman-Nya kembali. Selanjutnya, orang yang bertobat ia harus bergantung kepada rema yang berbunyi di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita mau belajar hidup oleh iman, ya, living by faith, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, kita harus bergantung kepada rema yang berbunyi di dalam hati kita. Jadi tidak menggunakan otak kita, tidak menggunakan pikiran kita. Jadi apa-apa sekarang bukan untuk dipikirin, amin. Nah, ketika saya ngomong seperti ini, Pak, para pemikir pasti tersinggung. Pak, kita dikasih otak buat apa? Saudara, sebelum manusia itu bisa mikir, apakah mereka nggak punya otak? Punya. Ya, bedakan otak dan pikiran. Otak itu adalah batangnya, organ yang ada di dalam tubuh Anda atau kepala Anda. Pikiran itu isinya, ya, isinya. Nah, saudara, sesuatu yang Anda kelola, sesuatu yang Anda putuskan sendiri, ya, pertimbangkan, itu jadi buah pikiran Anda. Dia punya otak. Dulu Adam sebelum bisa mikir, belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia juga punya otak. Buat apa Allah menciptakan manusia ada otaknya? Sebenarnya, otak yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia itu awalnya adalah untuk menangkap pikiran Allah. Sehingga
manusia itu bisa diubah menjadi serupa dengan Allah. Karena apa? Isi otaknya, pikirannya sekarang adalah dipenuhi dengan pikiran Allah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang orang bertobat harus mulai, kalau Anda mau belajar hidup oleh iman, tidak menggunakan pikiran lagi. Menggunakan hatimu, betul? Sejak Anda terima Tuhan Yesus, Yesus bukan ada di otakmu, tapi Yesus ada di hatimu, betul? Diundang bukan masuk ke otak, diundang masuk ke dalam hati. Coba kalau Anda ya melahirbarukan orang, menawarkan orang untuk mengalami kelahiran baru, apa yang Anda katakan kepada seseorang itu? Kita ajak orang itu mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Bahkan lagu sekolah minggu ya, ada lagunya, Yesus dalam hati saya senang, gitu ya. Hati saya senang, ada di dalam hatimu. Nah, Dia yang ada di dalam hatimu sekarang memerintah, berkuasa, menjadi Lord. Kuduskanlah Kristus yang ada di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi Kristus yang ada di dalam hatimu itu sekarang dikhususkan, diprioritaskan, tiap hari Anda tuhankan. Jadikan dia bos. Sehingga Anda dengar apa yang dikatakan oleh yang ada di dalam hati Anda itulah. Ya. Makanya dasar daripada hidup oleh iman itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus meneladani ketika dicobai oleh si iblis, dia bilang begini, dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara, kalau Anda percaya firman ini dan Anda melakukannya, hidupmu akan luar biasa. Kenapa? Semua yang berdampak, yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu karena Tuhan. Dia ngomong, sesuatu terjadi seperti apa yang dia katakan. Bukan karena roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Mencari kehendak Allah, itu adalah tugas daripada orang percaya. Kalau mau hidup oleh iman, Anda harus tangkap remanya apa. Amin. Kalau seseorang diajar untuk dengar suara Tuhan, males dan nggak mau, bagaimana Anda bisa punya iman dan bagaimana Anda bisa hidup oleh iman. Amin. Nah, saudara, Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan setelah dia bertobat, apa yang dia lakukan? Ada perubahan gaya hidupnya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Nah, kalau bukan lagi dia yang hidup, sekarang apa, saudara? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nah saudara, hidup Paulus itu sekarang dikatakan, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman, living by faith.
hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Nah, saudara. Jadi, apa sih untungnya? Kenapa kita harus hidup oleh iman? Saudara, kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, Anda harus punya gaya hidup seperti ini. Galatia 3 ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, kemarin sudah saya ceritakan tentang kisah perjalanan Abraham. Sampai akhirnya Abraham itu dijulukin, disebut sebagai bapak orang beriman. Dia tidak lemah imannya, walaupun usianya, keadaannya mungkin tidak mendukung lagi. Tapi semakin hari, semakin diperkuat imannya. Jadi perjalanan Abraham sejak dikeluarkan dari keluar sanak saudaranya, dari Ur Kasdim itu, sampai akhirnya dia nyampe ya ke gunung ya Muria, Anda tahu ya, di situ ngapain? Disuruh mempersembahkan Ishak. Semua yang dilakukan dasarnya apa? Dasarnya kata Tuhan. Kata Tuhan, perintah Tuhan, perintah Tuhan. Jadi itu action yang dilakukan oleh Abraham itu bukan ide gagasannya sendiri. Dari bongkar kemah, pasang kemah lagi, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu semuanya arahannya Tuhan. Ya, nah, ya, sampai akhirnya Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang paling dikasihi, satu-satunya anaknya. Di situ Abraham masih percaya kepada Tuhan. Ya, alasan manusiawinya, Abraham itu berpikir begini, kalau anak ini nanti aku bunuh, kurbankan kepada Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan kembali. Tuhan bisa menghidupkan lagi. Nah, itu pikirannya Abraham aja, saudara. Simpel dia berpikir. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi dia melakukannya enteng, saudara. Ya, nah, tapi saudara, apa yang terjadi? Disitulah dia melihat keajaiban, ya, sifat-sifat Tuhan dinyatakan dan dilihat dan dialami oleh Abraham. Sehingga tempat itu sama Abraham dinamakan Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ada kambing yang tersangkut itu. Dan Tuhan bilang, jangan bunuh anak ini. Saudara, Anda lihat ya, kadang-kadang cara Tuhan menuntun kita untuk kita bisa hidup oleh iman, itu kadang-kadang nggak mulus. Ada tantangan-tantangan sepertinya, aduh kok begini ya. Nah seperti Abraham disuruh mempersembahkan Ishak tadi itu. Tapi Abraham tahu, dia dengar suara siapa? Dia dengar suara Tuhan. Nah dari situ kita melihat hasilnya pasti luar biasa. Amin. Nah saudara, sebagai orang yang beriman atau hidup oleh iman, itu artinya Anda ada di dalam pemeliharaan Allah. Amin. Pemeliharaan Allah. Saudara, dipelihara oleh Allah itu luar biasa, bukan? Ya. Dipelihara oleh Allah itu luar biasa. Kalau Anda dipelihara, kalau dipelihara itu rasanya kayak binatang aja. Ya, Anda diadopsi gitu ya, lalu diopenin gitu ya, sama konglomerat itu, wah, dari anaknya kolong melarat, lalu diadopsi jadi anaknya orang kaya gitu. Apa yang terjadi? Semua apa yang Anda butuhkan, semua disediakan, dan sembarang waktu, kapan saja engkau bisa menikmatinya tanpa harus bersusah-susah. Kenapa? Yang memelihara sanggup, yang memelihara mampu untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Amin. Nah, saudara, saya sebagai hamba Tuhan dulu nggak terlalu berpikir seperti ini. Walaupun
Saya dari kecil anaknya pendeta. Ya, betul saudara. Tapi saudara, tentang hidup oleh iman, itu enggak sejelas seperti apa yang akan kita bahas dalam malam hari ini saudara. Walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, dulu pikiran saya, ya karena saya tidak bekerja secara sekuler, saya anggap nih, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ya, sebagai pastor, sebagai penginjil, evangelis, itu saudara, saya pikir itu adalah profesi saya. Ya, saya berpikir saya dapat income dari pelayanan saya itu. Nah, sehingga saya rajin ya khotbah di sana, rajin bikin acara ini dan itu. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya setiap habis pelayanan amplopnya. Nah, saudara, ujung-ujungnya itu. Nah, kenapa? Karena pelayanan dulu saya pikir tempat untuk saya mendapatkan income. Ya. Tapi setelah saya bergabung dengan Revival Total Ministry, ya disitulah saya ketemu dengan mentor saya. Senior saya bilang begini, Gideon, kamu gabung ya di kelompok ini. Di sini nggak ada gaji. Betul, saudara. Di RTM tuh nggak ada gaji. Ya, nggak ada gaji. Nah, di sini nggak ada gaji. Kita hamba Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang hidup oleh iman dan kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dia tahu saya agak shock. Lalu Pak Andreas ya, senior saya itu bilang begini, kamu lihat saya lepaskan sekuler saya sebagai dosen di ITB, saya melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini dan tak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang saya layani, Dia yang memelihara saya. Nah, disitulah saya dididik, diajar, hidup oleh iman. Betul saudara? Sampai hari ini saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengerti betul apa artinya dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini saya tahu, ngerti apa artinya dipelihara oleh Tuhan. Teman-teman pelayanan ngerti semuanya. Kalau saya bikin acara dan sebagainya, orang pikir, wah, saya dapat bagian ini dan itu ya dari hasil kolektor dan sebagainya. Enggak sama sekali. Tapi Tuhan itu ajaib. Cara memeliharanya luar biasa. Nah, kalau mau sharing tentang itu, silahkan nanti datang ke Bengkel Rohani. Nah, dari situ nanti saya banyak cerita secara pribadi dengan Bapak Saudara gitu ya. Untuk apa? Untuk menguatkan Anda yang mau belajar untuk bersama-sama gimana bisa hidup oleh iman. Ya. Nah, saudara, pemeliharaan Allah. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, Allah melalui anaknya itu mengembalikan kepercayaan manusia untuk bergantung kembali kepada tiap perkataan Allah. Allah yang akan memelihara sepenuhnya kehidupan orang percaya. Mereka yang hidup dengan iman, hidup bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Amin. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang setelah mendengar kesaksian saya, mendengar khotbah, lalu terdorong kadang-kadang hatinya untuk apa? Untuk pengen ikut meneladani terjun dalam ministry. Ya, lalu mulai ikut dalam pelayanan kami gitu ya. Nah, terus mulai Pak, ya loh, saya mau full time. Saya mau sepenuh waktu melayani Tuhan. Lalu saya bilang begini, jangan dulu ya. Jangan dulu full time. Kenapa saudara? Karena akan ada masa transisi di mana seseorang harus bekerja dengan tangannya untuk beroleh nafkah menjadi seseorang yang hidup karena melayani firman sepenuh full timer pelayanan
Tuhan. Jadi nggak langsung. Ada orang yang membabi buta, ya, beremosi, langsung keluar dari pekerjaannya, lalu sepenuh waktu melayani Tuhan. Wah, kelihatannya imannya luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Anda gambarannya murid-murid Yesus ya. Ketika ikut Yesus langsung full timer, ikut Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing. Termasuk Petrus, betul ya? Nah, setelah dipulihkan lagi, baru full time lagi. Nah, Bapak Saudara, itu yang saya jumpai. Ada orang yang berapi-api, menyala-nyala jadi orang full time, ya. Setelah melayani, nggak punya duit, lalu bingung lagi. Lalu jadi beban organisasi. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Balik kerja lagi. Jadi ada masa transisi. Lalu saya kadang-kadang sarankan begini. Bekerja sambil melayani dulu. Sampai nanti Anda lihat, kalau waktumu ya dalam pelayanan itu kurang karena engkau bekerja, itu artinya engkau harus keluar atau mengurangi jam pekerjaanmu. Prioritasnya tetap Tuhan. Betul? Tapi kalau belum, masih Anda bisa kerja sambil pelayanan, ya kerja sambil pelayanan aja dulu. Kadang-kadang Tuhan itu pakai, ya, ladang Anda kadang-kadang bukan gereja, bukan persekutuan. Ladang Anda kadang-kadang adalah kantor-kantor di mana Anda bekerja. Di tempat Anda bekerja, Anda bisa melayani juga di tempat itu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, lepaskan. Karena apa? Banyak waktu yang harus engkau berikan untuk melayani aku. Ingat Paulus, awalnya dia part-time, sambil bikin tenda, untuk membiayai pelayanannya. Nanti kalau sudah dapat duit, dari jual tenda, di pelayanan, gitu ya. Gak bisa duit lagi, bikin tenda lagi, gitu ya. Nah, terus pelayanan lagi, gitu ya. Sampai akhirnya pelayanannya sudah meluas. Paulus gak bikin tenda lagi. Ada yang mensupport. Orang-orang yang pernah dilayani itu sekarang mereka mensupport. Sehingga biaya pelayanan Paulus itu bukan Paulus yang menanggung. Ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mensupport pelayanannya Paulus. Amin. Nah, Bapak Saudara, ini contoh ya. Jadi dipelihara oleh Tuhan itu enggak langsung Anda lepas dari pekerjaan Anda. Nah, Tuhan masih bisa pakai bos Anda sekarang itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati Anda. Sampai akhirnya Anda bisa melihat cara Tuhan secara miracle, secara mujizat ya terjadi. Jadi Anda menerima berkat bukan karena Anda bekerja, tapi karena memang betul-betul sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Itu nanti hal yang berbeda. Tapi untuk masuk sampai ke tingkat itu, nah dibutuhkan jam terbang lebih dahulu. Amin. Nah, saudara, kita baca beberapa ayat. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang pertama apa? Kekhawatiran. Kalau Anda mau hidup dipelihara oleh Tuhan, Anda jangan khawatir. Betul? Jangan khawatir. Nah, bagaimana supaya Anda tidak khawatir? Fokusnya kepada Tuhan. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Nah, kalau Anda yakin Anda hidup dalam pemeliharaan Tuhan, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, kamu pakai. Semua itu yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa itu, Bapakmu tahu. Bapakmu tahu. Kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kebutuhan atau keperluan kita. Dia tahu Anda perlu apa. Betul? Nah, dia pasti menyediakan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bicara tentang makan, minum, yang dipakai, fasilitas apapun juga. Kadang-kadang, untuk perkara seperti itu, manusia itu kadang-kadang mikirnya kelewatan. Apa yang dialami hari ini, situasi yang dihadapi hari ini, dia nggak hanya berpikir tentang hari ini, tapi dia mikir juga besok lagi bagaimana ya. Nah, ayat selanjutnya dalam ayat 34, saudara, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jangan kelewat mikir tentang hari besok. Nah, iman itu bicara now, sekarang, hari ini. Betul? Selama dikatakan masih hari ini, nah jangan keraskan hatimu. Gak usah mikir terlalu panjang. Jangka panjang. Nah, karena apa? Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang Anda percayai, kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Pagi itu kapan? Setelah malam berlalu. Malam itu apa? Malam itu adalah akhir, puncak daripada hari ini. Kalau Anda mengalami sesuatu sampai puncak hari ini, mungkin Anda tidak mengalami sesuatu atau mujizat dari Tuhan. Bukan berarti besok Anda akan mengalami yang sama seperti apa yang Anda alami hari ini. Kenapa? Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau Anda bisa mikir seperti ini, sebenarnya hidupmu enteng. Kalau Anda menderita selama 24 jam, ya, sehari semalam loh itu. Kalau sehari tok 12 jam, bukan? Itu sebenarnya kalau Anda mencoba untuk bertahan, ya Anda bisa aja ya. Cuman 12 jam aja loh, betul gak ya? Anda bertahan, aduh, gitu, bergumul, sampai puncak hari ini, gitu gak ya? Malam berlalu, besok pagi adalah hari yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru. Bukan berarti kalau hari ini Anda menderita, besok Anda akan menderita. Amin. Nah, cara berpikirnya simpel seperti itu. Makanya dikatakan kesusahan sehari, ya, cukuplah untuk sehari. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, bukan tambahan semakin parah dan sebagainya. Amin. Saudara, Tuhan yang kita percaya, Dia yang memelihara hidup kita. Perhatiannya itu sangat jeli. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, Tuhan yang memelihara kita, Dia tahu rambut kepalamu terhitung semuanya. Saudara, sini coba saya tanya, siapa di sini yang tahu jumlah rambut Anda? Rambut yang Anda sisir aja kadang-kadang rontok, ya.
Anda nggak tahu berapa yang rontok itu ya. Tuhan tahu. Jumlah rambut di kepalamu dia tahu, dia hitung begitu jeli. Itu artinya Allah detail ya. Dalam setiap kehidupan kita, keperluan, masalahmu, apapun, itu tidak terlewatkan. Tuhan ngerti, dia tahu, amin. Dan dia akan mencukupi setiap kebutuhan kita, amin. Nah saudara, sekarang, karena kita ini hidup dipelihara oleh Tuhan, karena kita mau hidup oleh iman, mentalnya harus dibangun. Siapakah Anda? Ya, Anda adalah ahli waris, ya, yang punya hak waris. Nah, di dalam Kristus kita dijadikan ahli waris, bukan pengemis. Mentalnya harus diubah. Datang kepada Tuhan itu jangan terus latah sambil menengadahkan tangan gitu. Tuhan, gitu ya. Berseru, memanggil namanya. Wah, tangannya selalu begini, ya. Mentalnya, mental pengemis. Ubah mental Anda. Anda sekarang diangkat oleh Allah jadi anak Allah dengan maksud supaya Anda menjadi ahli waris. Saudara, ada satu kisah atau perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan tentang si anak bungsu, ya. Dalam cerita yang hilang, kembali dengan pikiran hendak menjadi salah satu dari pembantu di istana bapaknya. Tapi bapaknya memulihkannya menjadi ahli waris kerajaan dengan memberinya cincin, jubah, dan kasut. Ya. Nah, saudara, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, cerita tentang anak bungsu, Anda tahu ya, di mana dia keluar membawa setengah harta bapaknya. Dihambur-hamburkan, berpoya-poya, sampai akhirnya habis ludes semuanya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sampai akhirnya dia mengalami masa krisis. Habis-habisan semuanya, perut lapar, dia nggak punya skill kerja. Cari kerjaan, akhirnya hanya ada satu yang menerima dia, yaitu suruh jaga babi. Suruh kasih makan babi itu. Ketika dia suruh kasih makan babi, dia lihat babi begitu makan dengan kenyang, berbeda dengan dirinya yang jatah makannya sedikit. Ketika dia mau ngicipin makanan babi itu, dia baru ingat tentang rumah bapaknya. Kondisi situasi di rumah bapaknya. Lalu dia berpikir, dia kembali ingat, di rumah bapakku itu makanannya melimpah-limpah. Amin. Pembantunya bapakku itu, kalau makan boleh nambah sekenyang perutnya. Sementara aku di sini kelaparan. Lalu ada niat untuk pulang. Balik kepada bapaknya. Nah, akhirnya dia pulang. Awalnya dia ragu, bingung, takut, malu, campur aduk semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika masih dari kejauhan, bapaknya sudah melihat si anak ini. Ya, semakin ragu si anak ini, terpaku di situ. Bapaknya lari menjemput si anak ini. Dipeluklah si anak ini. Ya, ketika dipeluk sama bapak, apa yang keluar dari mulutnya si anak ini? Bapak, aku sudah berdosa. Aku sudah salah. Aku mau balik. Jadikan aku salah satu ya dari pembantu saja supaya saya bisa makan di rumah bapak. Bapaknya bungkem mulutnya si anak ini. Kenapa? Setiap dia ngomong, omongannya selalu salah.
Lalu bapak bilang, hus, dah, gak usah ngomong. Ya, ikut aku pulang. Ya. Nah, lalu dipanggil pembantu-pembantunya untuk menyiapkan baju yang indah, cincin, ya sepatu, dilengkapi lagi, dimandiin semuanya. Sampai akhirnya udah ganteng, keren lagi. Lalu bapaknya bilang, kamu tetap anakku. Karena sekali anak tetap anak. Nggak pernah ada namanya bekas anak. Bekas pembantu ada. Bekas tetangga banyak lagi. Tapi sudah bekas anak nggak ada. Kamu anak yang dulu hilang, sekarang sudah pulang, kamu tetap anakku. Ya, siapa yang ngotot, saudara? Yang ngotot bapaknya. Kadang-kadang kita merasa nggak yakin jadi anaknya Allah. Tapi dia yang telah menebus Anda, yang telah mengangkat Anda, dijadikan anak Allah, supaya Anda jadi ahli warisnya, dia yang lebih ngotot. Kamu adalah anak. Sekali anak tetap anak. Amin. Kadang-kadang kita merasa nggak punya hak lagi ya, atau kita merasa bukan anak lagi. Sehingga kita datang pada Tuhan mentalnya bukan mental anak, bukan mental ahli waris, tapi mental pengemis. Nah, bedakan saudara. Itu bisa Anda lihat dari ucapan Anda ketika Anda berdoa kepada Tuhan. Coba bunyinya apa? Ketika Anda berdoa, coba sekali-kali Anda rekam. Nah, sekarang semua punya handphone ya. Gampang. Ya, Anda rekam, Anda berdoa, lalu selesai amin. Nah, selesai Anda berdoa, nanti coba putar kembali itu rekaman. Dari situ Anda akan bisa tahu apa saja yang Anda sampaikan, ungkapkan kepada Tuhan ketika engkau datang kepada Tuhan itu. Doanya seperti itu ya. Nah, banyak orang kadang-kadang kan seperti ini. Bukan salah. Ya, bukan salah. Minta kepada Bapak itu enggak salah. Ya. Tapi saudara, kalau Anda mau hidup dengan iman, oleh iman, dan Anda adalah ahli waris bukan pengemis, nanti cara doamu berbeda. Saudara, kalau saya berdoa pagi, saudara ya, saya bangun, lalu saya berdoa, saya katakan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya sapa dia Bapak. Ya. Nah, hari ini ya, kita adalah keluarga. Ya, saya anak, itu enggak ya? Keluarganya. Jadi coba belajar memandang seperti itu. Anda itu keluarganya Allah. Allah Bapak itu Bapakmu. Amin. Nah, Bapaknya bilang apa sih kepada si anak bungsu? Nah, apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Betul? Ya, kata pada anak sulung ya. Apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Nah, jadi ahli waris itu berhak untuk menikmati, untuk mengambil, mendapatkan apa yang menjadi miliknya Bapak kita. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam dia juga, kamu ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Nah, sampai kita memperolehnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, nah saudara, ada yang hilang di sini ya kata inheritance ya, atau warisan. Jaminan apa sih? Jaminan warisan bagian kita. Ya, jaminan warisan bagian kita. Apa yang diwariskan oleh Tuhan? Ya apa yang Tuhan punya. Amin. Apa yang Bapak punya itu yang Tuhan berikan kepada kita, bagian kita. Nah, Galatia 4 ayat 7.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Kita adalah ahli waris oleh Allah. Nah, saudara, sekarang lanjut. Bagaimana sikap terhadap harta duniawi? Sebagai orang yang hidup oleh iman, bagaimana sikap kita terhadap harta duniawi? Orang yang bergantung kepada Tuhan memiliki cara berpikir yang baru. Tuhan adalah sumber berkat, kita dijadikan saluran berkatnya kepada orang dunia. Jadi, arus berkat datang dari Dia, melalui kita kepada orang lain. Bukan menuntut kembali dan berharap dari orang lain. Amin. Nah, sumbernya dari Dia. Ya, arus itu datangnya dari Dia, kita menjadi saluran berkatnya. Ada beberapa orang saya ajarin doa. Ketika mereka sedang diberkati Tuhan, jangan hanya terima kasih kepada Tuhan. Tapi Anda tanya, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku begitu melimpah? Untuk apa? Kalau Tuhan bilang, untuk beli rumah, ya sudah, Anda beli rumah. Untuk beli mobil baru, ya Anda beli mobil baru, kenapa? Tuhan mau ganti mobilmu. Tuhan mau kasih Anda rumah, betul ya? Makanya diberkati. Tapi kalau Tuhan bilang, ya, bagi berkat ini kepada si A, si B, dan si C. Sekian persennya untuk kamu, sekian persennya bagi kepada mereka. Ya, sumbernya dari Dia. Sekarang Anda hanya saluran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, ketika Anda memberkati mereka, Anda nggak punya hak untuk menuntut balas. Kenapa? Anda hanya saluran. Yang pengen memberkati orang itu adalah Bapak. Dia hanya memakaimu untuk menyalurkan kepada orang lain. Ada beberapa orang sudah ya memberkati saya, lalu saya terima kasih ya. Makasih ya, karena apa? Dengan taburan berkat yang Ibu telah berikan. Ibu ini bilang gini, Pak, saya hanya saluran berkat saja. Karena Tuhan memberkati saya. Saya dengar jawaban begitu, wah puji Tuhan nih, dia ngerti pelajarannya. Ya, nah kenapa? Orang-orang seperti ini pernah ikut kelas pemuridan saya, dan saya ajarin ternyata nangkep. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, ya walaupun itu hasil usahanya, lalu dapat berkatnya kok hari ini, bulan ini kok begitu banyak. Dia tanya, Tuhan kenapa Engkau berkati begitu banyak bulan ini? Bagi nih ke sana, ke sini, dan sebagainya. Nah, sikap terhadap harta duniawi. Jangan tamak, jangan rakus. Amin. Bukan berarti kalau Anda menerima berkat itu seluruhnya pasti untuk Anda. Enggak, saudara. Jaga sikap. Saya ngomong seperti ini bukan saya bermaksud supaya Anda itu lalu ya berbondong-bondong berkatin saya, itu tidak. Saya hanya mengajarkan prinsipnya saja. Amin. Nah, saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan, ya, Anda lihat ya, tadi mereka punya hak seperti itu. Sekarang ada juga beberapa prinsip yang lain, ya, berpada dengan yang ada, tidak tamak, tidak mengurangi hak orang lain. Takaran berkat adalah sesuai dengan cara kita menakar terhadap orang lain. Dan cara menggunakan harta yang bijaksana adalah untuk memenangkan persahabatan. Nah, saudara, ini sikapnya ya, memandang harta, tidak boleh tamak, nggak boleh mengurangi hak orang lain, dan takarannya adalah apa yang Anda gunakan untuk orang lain juga. Harta duniawi hanya sarana, bukan bos yang mengatur hidup Anda. Tidak menyimpan harta di dunia, tetapi membuka account di surga untuk menyimpan harta Anda.
Jangan ke vakum cleaner sedot terus. Nah, Lukas 3:14. Dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi sikap dengan harta dunia apa? Mencukupkan diri berpada dengan apa yang ada. Kenapa banyak orang akhirnya jatuh dalam hutang piutang? Gali lubang, tutup lubang, ya, akhirnya masuk lubang, terkubur dalam lubang. Seperti itu. Karena hidup nggak berpada dari apa yang ada. Nah, ada bahasa katakan lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran. Kalau Anda memang belum bisa makan pakai ikan gurami, ya sudah cukup makan pakai ikan apa? Ikan cupang. Cukup ya. Ya nggak apa-apa pakai teri, yang penting ikan juga kan. Nah, nggak usah, mewah dulu hidup. Berpada dari apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Amin. Nah, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yang kedua, saudara, kalau berkat itu sudah ada di tangan Anda, jangan melekat, jangan terikat, jangan tergantung dengan harta duniawi itu. Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudara, ada satu kesaksian. Ada teman saya, pendeta di daerah. Dia punya jemaat jualan, ya Anda tahu ya, minuman itu ada Fanta, ada limun. Limun itu apa ya? Limun itu ya minuman manis-manis gitu ya. Nah, awalnya sepi, saudara. Sampai akhirnya ramainya luar biasa. Sampai saudara dia jadi agen limun. Ya. Sampai krak-krakan tinggi, wah, dan semuanya. Dari ya banyak nganggur, sekarang dia selalu sibuk ngitung duitnya itu. Nah, satu kali pendetanya besuk. Kalau pendetanya besuk itu, ya sebentar lagi cuma ditempelin amplop sama dia gitu, pendetanya suruh pulang. Sebenarnya pendeta bukan cari itu. Karena dilihat, ya, orang ini sudah lama tidak hadir dalam gereja. Dia mengharapkan dia kumpul lagi, kalau macam. Tapi setiap pendeta itu datang, dia bilang, saya nggak sempat, duit saya aja deh untuk gereja, kalau macam. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Pendeta ini kaget, saudara. Dikabarin istrinya, suaminya meninggal mendadak. Dia meninggalnya ketika dia lagi ngitung duit. Lagi ngitung duit, mati, saudara. Nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dipikirkan. Dia mulai terikat, tergantung, uang itu segala-galanya. Ya, mati ketika ngitung duit. Ketika saya mendengar kesaksian seperti ini, ya, saya bilang, wah, jika harta semakin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Jadi kaya nggak salah. Tapi kalau kekayaan itu sekarang menjadi segalanya, menggantikan Tuhan dalam hidupmu, bahaya. Amin. Yang boleh melekat cuma satu, Tuhan di dalam hidup Anda. Lukas 6 ayat 30. Ya. Nah, karena kita hanya sarana, kita nggak boleh menuntut balik. Ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, jadi kalau Anda nyadar, Anda itu hanya saluran ketika Anda memberkati orang, gitu ya. Nah, udah. Berkati saja. Tuhan suruh, betul ya. Entah orang itu nanti punya hati untuk balikin dan sebagainya, itu ya urusan. Artinya kalau dibalikkan kepada Anda,
Anda tanya Tuhan lagi, mungkin Tuhan suruh lagi uang itu untuk diberikan kepada yang lainnya, saudara. Dan semakin banyak orang diberkati, betul? Nah, Tuhan bilang, kita memberkati, jangan menuntut balik. Begitu. Nah, terus Lukas 6 ayat 38. Contoh lagi, sikap terhadap harta duniawi. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, nah, jadikan takaran keluasan hati Anda. Takaran yang Anda pakai untuk mengukur kepada orang lain itu akan diukurkan kepadamu. Ada orang yang ingin diberkati Tuhan melimpah-limpah. Tapi kalau dia datang ke gereja gitu ya, memberikan persembahan itu hitungan sama Tuhan. Kalau memberkati orang lain itu pelitnya luar biasa. Bagaimana orang seperti ini bisa diberkati Tuhan? Nggak bisa, karena hukumnya apa? Takaran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Buat takaran besar. Maka Tuhan melihat berkat yang Anda akan terima juga akan besar juga. Menurut takaran yang Anda buat. Amin. Nah, semakin Anda loyal, Tuhan akan semakin loyal kepada Anda. Semakin Anda pelit, nah rezekinya semakin mampet nantinya. Matius 5 ayat 42. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya, banyak malam hari ini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam padamu. Ya. Berilah kepada orang yang meminta padamu. Jangan menolak orang yang meminjam. Ya. Nah, tapi saudara, dengan apa namanya? Satu saran saya, ya jangan terus Anda utang untuk ngutangi orang lain, untuk minjemin orang lain, enggak. Kalau Anda ada, ya, jangan menolak. Betul ya? Jangan menolak. Tapi kalau enggak ada, jangan diada-adakan. Nanti Anda akan terjerat. Anda sebagai apa itu? Penanggung hutang namanya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Anda menjadi penanggung hutang itu enggak boleh. Jadi untuk menolong orang lain, Anda hutang kepada orang lain. Nah, istilah keren kalau sekarang ya, umpama ada orang nih ya mau pinjam uang di bank, lalu pakai nama Anda. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya. Nggak boleh. Ya. Jangan mau. Amin. Nah, jangan menjadi penanggung hutang. Ada ayatnya juga. Lukas 12, ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, ya, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim, ya, atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadahlah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Tamak. Amin. Nggak boleh tamak. Tamak itu apa sih? Mau lebih banyak, itu nggak bisa seperti itu. Nah, ada orang yang mengumpulkan harta terus seperti itu. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kejar harta. Lukas 16, 19, ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Nah, ayat lanjutnya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Duit, saudara, atau harta bisa dipakai untuk mengikat persahabatan. Beli jiwa mereka, bahwa mereka boleh mengenal Tuhan. Nah, saudara,
Lukas pasal 16 ayat 13. Ini banyak sekali ayat contoh-contohnya tentang sikap ya terhadap harta dunia. Nah, janganlah takut, kamu kawanan kecil. Nah, jadi, Lukas 16 dulu ya, ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang lain, kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, oke, lanjut Lukas 12 32 34 ini. Janganlah takut, kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Bikin pundi-pundi, ya, di surga. Jadi orang yang menabur, memberi, berkati, mereka sedang membuat tabungan di surga. Semua yang ada di bumi itu bisa goyang semuanya, ya, mengalami inflasi dan sebagainya. Tapi saudara, apa yang terjadi di sana itu sudah dihitungkan semuanya. Dan semakin kuat, semakin banyak, nanti bisa kita klaim, ya, apa yang kita lakukan ini kita sedang menumpuk harta di surga, ya. Nah, saudara, sekarang bagian terakhir, ya. Berkat seorang pelayan. Berkat seorang pelayan. Prinsip untuk seorang hamba Tuhan adalah, nah ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan ya, tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pekerja Tuhan. Tetapi percaya Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya. Bahkan 100 kali lipat dari yang sudah tinggalkannya. Jadi melayani Tuhan itu bukan berarti harus segera pergi ke sana kemari memberitakan Injil, tetapi duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan suaranya dahulu, baru setelah itu bertindak sesuai dengan perintahnya. Ya, nah saudara, sikap hamba Tuhan nggak boleh bergantung kepada harta duniawi. Mereka harus bergantung pada bosnya yang dia layani, yaitu Tuhan. Patuh tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau Anda melakukan agendanya Tuhan, apa yang Anda kerjakan, yang biayai siapa? Yang biayai Tuhan. Ya, yang biayai Tuhan. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan kirimkan dana dari mana saja. Sehingga pelayananmu itu nanti akan sukses. Dan semua yang dibutuhkannya akan tercukupi, saudara. Ya, saya pernah ya melakukan pelayanan yang membutuhkan biaya ya 100 juta lebih. Kalau dipikir-pikir duit dari mana? Tapi ya, tahu-tahu ada saja. Dan bisa, saudara ya. Dan bahkan luar biasa, kami masih bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah itu, ya. Nah, bukan karena kami kaya, tidak. Karena kami melakukan agendanya Tuhan, perintah Tuhan. Nah, kalau itu agendanya Tuhan, ya oke. Nah, tapi kalau itu keinginan Anda sendiri, wah saudara, biaya yang harus Anda tanggung sendiri. Nah, saya nggak banyak cerita tentang itu, ya. Matius 10 ayat 10, dikatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Amin. Kalau kita melayani, saudara, Tuhan yang akan memelihara dalam kehidupan kita. Tergantung motivasinya dulu. Ya, motivasinya. Jadi settingnya ini benar-benar ya kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, nggak bakal dipermalukan. Tapi kalau Anda sudah bikin plannya, rancangannya sendiri gitu ya, lalu Anda mulai punya gambaran, wah ketemu ini, ketemu itu, kira-kira dan itu dan sebagainya, Anda bisa kecewa.
Betul ya? Orang yang tadinya mungkin itu sangat ya murah hati gitu ya, sama Tuhan dikeraskan kayak Firaun. Sehingga saudara, dia nggak tergerak sama sekali untuk menolong Anda, membantu Anda. Nah, bisa terjadi seperti itu. Makanya harus mulai ya dalam pelayanan ini menyusunnya benar-benar, saudara. Ya, jangan asal pokoknya ya ada gitu. Mulai belajar bawa dalam doa, benar-benar bawa dalam doa. Ya, saya banyak tawaran kadang-kadang ya untuk mengadakan ini dan itu. Lalu saya sharekan kepada beberapa orang. Yuk kita berdoa. Nah, nanti siapa yang dapat peneguhan dan sebagainya. Setelah itu kita doa lagi. Ya, dengan ajaib dari beberapa orang yang ini Tuhan itu tunjukkan saudara. Total surprise ya. Ada yang mendapat bonus, ada yang mendapat keuntungan lebih dan sebagainya segala macam. Lalu mereka merasa, wah ada signalnya nih, ada tandanya Pak. Ya, ini dan itu dan sebagainya. Oke, jalan. Ada yang begitu ya. Nah, dan saya nggak langsung iyain dulu, enggak. Ya, doa dulu ya. Kami juga berdoa sampai dapat konfirmasinya sama. Ya, nah saudara, nggak takut ya tentang apa yang menjadi bagian kita, karena seorang pekerja patut untuk mendapatkan upah, jangan pindah-pindah. Nih Lukas 10:7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah rumah. Ya, nah saudara, saya pernah ya, ini untuk menutup ya kesaksian dalam bagaimana seorang hamba, sikap seorang hamba Tuhan. Saya pernah ditugaskan untuk membuka gereja di Bali. Ya, rumah doa segala bangsa. Anda tahu ya, saya berangkat 4 orang, pembantu 1, anak saya masih 1, masih kecil waktu masih 7 bulan. Istri dan saya. Nah, sampai di sana saudara, rencananya saya ya mau ditempatkan di satu tempat orang ya yang namanya Pak Gani ya. Tapi ada teman saya bilang, kita ada rumah kosong. Ya, kita sewa rumah itu ya, masih ada 3 bulan. Jadi masih bisa dipakai. Akhirnya kami tempatin di situ, saudara. Ya. Nah, waktu kami berangkat, saudara, untuk buka gereja itu dan saya harus stay di situ 1,5 bulan. Ya. Kami hanya dikasih uang 1.900.000. Itu sudah transport dan biaya hidup semuanya. Anda bisa bayangin. Ya, sampai di sana miscommunication. Dikira kita ini, saya ini sudah dilengkapi selengkap-lengkapnya dari pusat. Ya, sana juga nggak memberikan apa-apa. Sampai akhirnya habis tengah bulan saya udah nggak punya duit. Apa itu jadi saudara? Senior saya itu telepon, Pak Andes tuh, Gideon, saya gerakin Tuhan kasih duit kamu ini bukan dari gereja ya, ini dari kantong saya. Kasih 1 juta. Wah, puji Tuhan, nyambung hidup lagi gitu ya. Habis lagi, saudara. Wah, saya nggak ngomong sama jemaat. Ya, bikin acara, ada kolektor, dikumpulin sama jemaat gitu, dibawa. Saya udah pokoknya saya nggak terima gitu ya. Saya itu hanya dapat persembahan dari jemaat itu apa? Ayam hidup 1, suruh potong sendiri. Istri saya ketawa, belum pernah potong ayam. Nah, tapi saudara, luar biasa pengalaman itu. Ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan, ya toh. Nah, itu luar biasa. Ya, di tempat yang baru, ya, cara Tuhan memelihara sampai akhirnya. Nah, habis lagi pemberian dari Pak Andes itu. Lalu ada teman, dia pramugara. Nah, dia pas transit di Bali, dia telepon minta alamat. Saya kasih, pikir dia datang. Dia ajak saya keluar, dia sewa mobil, dia keluar, dia ajak ke Makro, saudara. Belanja, banyak. Habis itu ditinggal di sekretariat itu. Wah, ada bahan makan, gitu ya. Tercukupkan lagi. Udah selesai gitu ya. Sekarang nih, gitu. Apa saudara? Yang jadi pikiran saya, kita mau pulang, gitu ya. Nah,
masa saya mau naik getek, nyebrang laut. Nah, saudara, wah itu gimana saya? Saya ingat lagu, saudara, bagaimana Musa menyeberang laut Kolsom, berlayar tidak, berenang tidak, saya nggak bisa berenang, berakit enggak. Ya. Tahu-tahu saudara, ada orang dari Jakarta, anaknya datang dari Belanda, pengen diving ke Bali, naik mobil saudara, dari Jakarta ke Bali. Karena jauh itu, anaknya bilang, "Mah, pulang saya nggak mau naik mobil, saya mau naik pesawat." Mobilnya kosong. Tangkap saudara. Kayaknya itu mobil untuk jemput saya loh. Itu cara Tuhan saudara. Ya, itu luar biasa saudara. Nah, jadi sikap kita di hadapan Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, berkatnya, pemeliharaannya, itu luar biasa. Cara Tuhan itu, ajaib luar biasa. Betul? Ya. Nah, sampai di Jakarta saya cerita nih, kalau macam gitu. Saksian ini dan itu, wah, mereka kaget semuanya. Dan mereka bilang, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa, memelihara hambanya. Pasti dong. Ya, nah tergantung sikap kita. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Nah, dikit lagi. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin. Wow, luar biasa. Oke, saudara. Saudara, semua itu sebenarnya adalah kepunyaanmu, kata Bapak. Ya. Nah, lihat di sini. Pemulihan total telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menebus segala kutuk kita dan menempatkan kita bersama Dia di sisi kanan Allah Bapa dan mengangkat kita menjadi pemilik bersama, pewaris bersama Yesus dari seluruh kerjaannya. Apa yang Ia punya adalah Anda punya. Amin. Tentu untuk menikmatinya diperlukan iman untuk mewarisi setiap bentuk kekayaannya. Oke, baca ayatnya. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Apa yang Bapak punya adalah kita punya. Nah, 1 Korintus 3:22. Baik Paulus, Apolos maupun Kewas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua adalah kamu punya. Amin. Nah, Bapak Saudara, inilah ya penjelasan tentang hidup oleh iman. Ya. Kalau Anda lihat kesaksiannya, lihat caranya, mungkin wah excited. Tapi ketika Anda masuk mencoba praktek hidup oleh iman, ya ini kadang-kadang sedikit. Tapi saudara, di dalam Tuhan itu ada jaminan, ada kepastian. Dia yang kita percayai, yang kita layani, tak pernah ingkar janji. Dia ada buat kita dan selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.